Nah, biar badan kita tetap fit, ada vitamin dan obat-obatan yang harus kita bawa waktu umroh, guys. Contohnya ada merek Ultraflu dan Conidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Fatir Alkasa di YouTube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended. Nah, ada salah satu yang perlu diperhatikan kalau sahabat mau umroh, yaitu soal kesehatan. Kan sayang banget nih, udah jauh-jauh kita pergi ke Mekah ataupun Madinah, tapi tiba-tiba pas mau umroh kita malah sakit. Nah, biar badan kita tetap fit, ada vitamin dan obat-obatan yang harus kita bawa waktu umroh, guys. Apa aja sih obat-obatan ataupun alat P3K yang perlu kita bawa waktu perjalanan jauh, termasuk pas umroh? Oke, ayo kita bahas. Yang pertama, ada obat flu. Kenapa sih obat flu ini wajib banget dibawa? Kalau pas lagi pergi umroh, kita sehat-sehat aja dan gak flu, apa juga wajib nih bawa obat flu? Nah, karena iklim Indonesia dan Arab Saudi itu bedanya banget. Iklim di Indonesia yaitu sifatnya tropis, sedangkan di Arab Saudi itu subtropis atau bahkan cenderung kering. Perubahan iklim yang ekstrim ini bikin tubuh kita itu harus beradaptasi lebih lagi, terutama bagian sistem pernapasan kita. Bahkan di Indonesia aja, kalau pergantian musim antara musim kemarau ke musim penghujan, itu biasa kita sebut pancaroba, banyak yang imun tubuhnya jadi lemah dan akhirnya sakit. Sama juga kayak di Arab Saudi nih, kalau imun kita itu nggak kuat beradaptasi sama perubahan cuaca, virus flu ini bisa nyerang tubuh kita, guys. Nah, untuk mencegah flu ini, kita perlu biasakan menjaga kebersihan. Salah satunya rajin cuci tangan setelah kita beraktivitas di tempat umum. Perbanyak minum air putih dan pastikan makan makanan yang bergizi. Bukan cuma kenyang doang, tapi harus bergizi. Tapi kalau udah muncul gejala flu, kayak demam, pusing, pilek, batuk, dan bersin-bersin, kalian bisa langsung minum obat flu. Contohnya ada merek Ultraflu dan Conidin. Ini gak masuk ads, jadi harus bayar kalau mau ditampilin gambarnya. Nah, kalau kita sakit, khususnya sakit flu, biasanya akan ada efek samping kayak demam dan pusing. Karena biasanya flu, pusing, dan demam ini satu paket, guys. Jadi diborong bareng-bareng. Nah, untuk meredakan nyeri karena pusing dan menurunkan suhu tubuh, kita bisa minum obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri ini tuh mengandung aspirin ataupun paracetamol ataupun ibuprofen yang bisa mengurangi rasa sakit pada tubuh. Contoh obat pereda nyeri atau paracetamol yang gampang ditemui dan sering dijual di pasaran itu ada Bodrex dan Panadol. Dan selanjutnya, kalau sahabat tipikal yang sering mabok perjalanan karena nggak kuat lama-lama di kendaraan kayak di bus ataupun pesawat, jangan lupa bawa obat anti mual. Apalagi perjalanan umroh ini memakan waktu yang lama banget. Bisa 8-9 jam kalau naik pesawat. Dan kalau naik bus antara Mekah dan Madinah itu bisa mencapai 6 jam. Yang paling simpel, siapkan juga antimo buat ngurangin rasa mual, pusing, dan gejala muntah-muntah karena mabok perjalanan. Nah, selanjutnya, kalau sahabat punya riwayat penyakit asam lambung kayak MAH dan GERD, juga kudu wajib banget bawa obat MAH. MAH ini tuh bisa kambuh karena telat makan, salah makan, atau bisa juga karena terlalu stres, kecapean, dan banyak pikiran. Dan kalau kambuh, penyakit MAH ini tuh bisa merambat ke hal yang lain. Banyak yang MAH-nya kambuh sampai akhirnya nggak bisa jalan dan nggak bisa beraktivitas kayak biasa karena saking sakitnya itu perut. Sahabat bisa bawa obat MAH ataupun GERD yang diresepkan oleh dokter, ataupun obat MAH yang biasa dijual di apotik kayak Promah dan Milanta. Nah, terusnya, karena ibadah umroh ini sebagian besar memerlukan aktivitas fisik, contohnya tawaf dan sa'i, gak menutup kemungkinan kita ini bisa terluka ataupun terkilir karena saking padatnya tempat tawaf dan sa'i sama ribuan jamaah umroh yang lainnya. Nah, penting juga kita nyiapin Hansaplast untuk melindungi luka supaya nggak kena infeksi. Dan juga jangan lupa disiapkan antiseptiknya. Kalau di sini namanya adalah betadine, ya, untuk membunuh kuman penyebab infeksi yang ada di bekas luka kita. Nah, selain itu, buat sahabat yang punya riwayat penyakit alergi mulai dari alergi digigit serangga, alergi makanan, alergi debu, atau alergi cuaca, juga penting dan wajib banget bawa obat anti alergi atau yang namanya adalah antihistamin. Karena gejala alergi seperti mata merah dan berair, bersin-bersin, gatal-gatal, ini bisa sangat mengganggu konsentrasi kita dan fokus kita waktu ibadah umroh. Nah, contoh obat alergi atau antihistamin yang bisa kita bawa yaitu ada CTM. Kalian bisa beli di apotek. Dan Lanadexon. Ini jual banyak di apotek-apotek terdekat ya, guys. Jadi kalian bisa beli bebas di sana.
Dan pastinya harus sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan. Nah selanjutnya, karena kita umroh di tempat yang jauh dari Indonesia, otomatis soal makanan kita biasanya bakal ikut travel umroh. Nah, travel umroh mana tuh? Nah, travel umroh ini ada yang menyediakan makanan khas Indonesia. Ada juga yang makanannya khas Timur Tengah. Sedangkan ada beberapa orang yang nggak bisa mengonsumsi makanan dengan zat ataupun bahan tertentu. Entah karena terlalu pedas, ataupun terlalu asam, atau juga hal lainnya yang bisa menyebabkan sistem pencernaan dan sistem ekskresi kita jadi terganggu. Salah satunya jadi sakit diare karena salah makan ataupun keracunan makanan. Nah untuk itu kita perlu banget memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Dan juga jangan lupa jaga-jaga bawa obat diare. Contohnya obat diare merek Enserostop guys. Bukan endorse ya guys, tapi kita menyarankan aja untuk bawa obat ini. Karena obat ini udah dipakai sama banyak jemaah Ventur dan alhamdulillah mayoritas cocok. Tapi kalau sahabat punya obat diare merek lain ataupun yang diresepkan dari dokter, boleh juga ya guys, dibawa aja obatnya. Nah selain obat-obatan guys, sahabat juga bisa bawa vitamin. Buat suplemen makanan, penambah nutrisi, biar imun makin terjaga. Contohnya adalah vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin C ini bermanfaat untuk menjaga imun kita, kesehatan mata dan kulit, dan mempercepat proses penyembuhan waktu kita sakit ataupun terluka. Kalau vitamin B bermanfaat untuk melancarkan proses metabolisme tubuh, meningkatkan energi dan menurunkan kadar kolesterol. Hayo, yang kolesterol tinggi minum vitamin B kompleks. Nah untungnya vitamin B dan C ini bisa gampang ditemukan di makanan, buah, ataupun sayur yang biasa kita konsumsi. Vitamin B itu terkandung di dalam telur, susu, daging sapi, sayuran hijau, dan ayam. Sedangkan vitamin C itu bisa kita temukan di buah jeruk, stroberi, ataupun brokoli. Kalian juga bisa konsumsi vitamin C lewat tablet hisap atau tablet yang biasa dilarutin di dalam air. Kalian udah tahu kan itu tablet apa? Vitamin B yang bentuknya tablet juga bisa kita beli bebas di apotek terdekat rumah kalian. Nah itu adalah beberapa jenis obat dan vitamin yang perlu kalian bawa waktu umroh. Dan jangan lupa pastikan minum obatnya sesuai dengan dosis dan petunjuk penggunaan yang ada di kotak obatnya, atau sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Jangan sampai kitanya udah sakit, taunya kita malah minum obat nggak sesuai dengan dosisnya, yang akhirnya malah overdosis ataupun menimbulkan efek samping lain yang lebih parah. Sahabat juga bisa konsultasi ke dokter ataupun check up dulu nih sebelum berangkat umroh, biar semuanya aman dan tahu apa aja obat-obatan dan vitamin yang harus kita bawa. Nah oke, sampai di sini aja video kita kali ini. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat kalian dan keluarga. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat sahabat atau mungkin ada keluarga yang mau pergi umroh. Dan jangan lupa klik like dan subscribe YouTube channel kita biar nggak ketinggalan konten terupdate tentang umroh lainnya dari kita. Oke, saya pamit undur diri dan see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.